Dari selanjutnya tonggolang dan suruh mulai terjatuh. Kami awali presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 yang mana materi kami tentang struktur kota. Sebelum kami menjelaskan materi kami tersebut, perkenalkan dulu nama saya di sini Intan Nuraini dan ada pun teman saya itu Ain Zarahmani dan ada satu lagi Siti Nurhayati. Di sini materi saya mengenai struktur ruang kota. Kemudian apa saja sih struktur ruang yang ada di kota? Sebelum saya menjelaskan apa saja strukturnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi dari struktur ruang kota. Struktur ruang kota adalah susunan pusat-pusat permukiman, jaring infrastruktur dan sarana prasarana yang melayani kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Kemudian apa sih contoh dari sarana dan prasarana yang melayani kegiatan sosial ekonomi masyarakat? Contohnya itu bisa seperti pasar, supermarket, tempat parkir, gedung-gedung tinggi, pusat pemerintahan, tempat rekreasi, dan olahraga. Kemudian, tata ruang kota adalah strategi perencanaan untuk mengatur penggunaan di dalam kota, dan tata ruang kota dikembangkan mengintegrasikan wilayah kota dan melayani fungsi kota yang ada atau direncanakan seperti yang tadi, seperti tempat parkir, supermarket, dan lain-lain. Baik, struktur ruang kota yang pertama yaitu ada teori konsentris. Mana teori konsentris ini ditemukan oleh seorang sosiolog dari Kanada. Teori ini menjelaskan bahwa struktur kota berkembang secara teratur dengan fungsi kota sebagai zona masyarakat dan kegiatan bisnis dan pemerintah. Adapun gambar dari teori konsentris, yang pertama ada zona 1 yaitu sentral bisnis, yang kedua ada zona transisi, zona yang ketiga ada permukiman kelas pekerjaan atau buruh, zona yang keempat permukiman kelas menengah, dan zona 5 penglaju. Adapun contoh dan ciri-ciri dari teori konsentris akan dijelaskan oleh teman saya Siti. Kepada Siti kami persilahkan. Wilayah di dalam kota cenderung memperluas wilayah berikutnya. 2. Kecepatan perkembangan kota tergantung pada laju pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Contoh kota yang menganut teori konsentris adalah Chicago, Calgary, Adelaide, London, dan besar kota di Indonesia. Yang selanjutnya lanjutan ciri-ciri teori konsentris akan dibacakan oleh Arin. Kepada Arin kami persilahkan. Yang ketiga yaitu semakin dekat dengan pusat kota, harga tanah akan semakin mahal. Kota akan mengalami penurunan dari pusat kota ke daerah pinggir. Yang kelima, sentral area dikelilingi daerah transisi serta zona perdagangan dan permukiman. Teori yang kedua yaitu ada teori sektoral. Yang kedua ada teori sektoral, dan di mana teori sektoral itu teori yang dikemukakan oleh Thomas Ford pada tahun 1930. Teori ini berkebalikan dengan teori konsentris, sehingga struktur kota atau teori sektoral tumbuh tidak teratur. Seperti pada gambar tersebut, zona 1 yaitu dari pusat kegiatan di daerah perbisnisan. Yang kedua yaitu zona 2, yang dimana zona 2 ini daerah jasa dan manufaktur. Zona yang ketiga yaitu ada permukiman kelas menengah. Di zona yang keempat itu ada permukiman kelas menengah. Ini yang tadi kelas rendah dan ini menengah. Zona yang kelima yaitu ada permukiman kelas atas. Kemudian ada pun contoh teori sektoral. Contoh teori sektoral yang pertama yaitu ada daerah kegiatan daerah terletak di titik tengah rancangan dan berisi sebagai berbagai sektor publik dan kawasan perputaran ekonomi. Daerah industri dan perdagangan terdiri dari pabrik kecil dan besar. Yang kedua adalah pemukiman kelas bawah, yaitu terletak di dekat daerah industri kecil dan biasanya dihuni oleh kaum buruh. Pemukiman kelas menengah terletak setelah pemukiman kelas bawah dan cenderung lebih jauh dari pusat perbelanjaan. Selanjutnya ada pemukiman kelas atas, terdiri dari klub elit dan biasanya untuk perumahan. Yang ketiga ada teori inti ganda. Teori inti ganda. Teori inti ganda, teori ini dikemukakan oleh Edward Ullman dan C.V. Harris. Teori
dibandingkan teori lainnya, karena pembagian kota tidak hanya dari pusat kota saja, tetapi bisa dari inti lain yang terpisah. Teori inti ganda diusulkan oleh Harris dan Friedman pada tahun 1945. Kedua ahli geografi ini berpendapat bahwa pola konsentris dan sektoral ada di daerah perkotaan, tetapi kenyataannya lebih kompleks daripada yang dikemukakan oleh teori Burgess dan Floyd. Contoh adalah Jakarta dengan Central Business District, CBD, Sudirman, Tamrin, dan Kuningan. Yang selanjutnya, teori yang keempat yaitu ada teori konseptual atau teori tipe Eropa. Selanjutnya ada teori konseptual atau tipe Eropa, yang dimana teori konseptual adalah teori yang menggabungkan teori konsentris dan teori sektoral. Teori ini dikenal dengan nama teori konseptual. Dengan tipe Eropa, teori yang menekankan iklim di Inggris, di mana angin datang dari barat. Nah, gambarnya bisa kita lihat seperti yang di sini. Keterangannya pada zona 1 itu yaitu pusat kota. Yang zona yang kedua ada zona peralihan, dan zona yang ketiga itu ada berbagai bagian. Yang pertama ada sektor C dan B itu zona rumah kecil, sektor B itu zona rumah-rumah lebih besar, dan sektor A yaitu zona rumah-rumah tua yang besar. Kemudian ada zona 4, yang dimana zona 4 yaitu permukiman dan perkembangannya di pinggiran. Dan selanjutnya zona 5 yaitu desa-desa yang dihuni para penglaju, yang dimana zona 5 itu ada yang berbagi, yaitu yang pertama ada sektor kelas menengah, yang kedua yaitu B sektor kelas menengah ke bawah, yang C sektor kelas pekerjaan, yang D sektor industri dan pekerjaan kelas terbawah urban. Teori yang kelima yaitu ada teori konseptual atau teori tipe Amerika Latin. Teori konseptual tipe Amerika Latin. Teori konseptual adalah teori yang menggabungkan teori konsentris dan teori sektoral. Teori ini dikenal dengan nama teori konseptual dengan tipe Eropa. Teori yang lebih menekankan iklim di Inggris, di mana angin datang dari barat. Selanjutnya adalah struktur kalau menurut teori konseptual tipe Amerika Latin, yaitu yang pertama keterangannya zona 1 daerah pusat kegiatan DPK atau Central Business District atau CBD. Zona yang kedua yaitu adalah daerah perdagangan atau industri. Yang zona 3 sektoral pemukiman kelas elit. Dan zona keempat pemukiman yang lanjut perkembangannya atau zona of opportunity. Yang zona 5 daerah berkembang secara setempat atau zona of institute accretion. Yang zona ke-6 ada pemukiman liar atau zona of peripheral atau squatter settlement. Ini adalah Yang selanjutnya, adapun struktur ekonomi kota dibedakan menjadi dua berdasarkan kegiatan ekonominya. Yang pertama ada kegiatan ekonomi dasar dan kegiatan ekonomi bukan dasar. Adapun struktur ekonomi kota dibedakan menjadi dua berdasarkan kegiatan ekonomi. Yang pertama ada kegiatan ekonomi dasar yang meliputi pembuatan dan penyaluran barang dan jasa untuk kepentingan kota atau dikirim ke daerah sekitar. Produk yang dihasilkan berasal dari industri, perdagangan, hiburan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu adalah kegiatan ekonomi dasar yang meliputi pembuatan dan penyaluran barang dan jasa untuk keperluan sendiri. Struktur intern dengan tata guna. Contohnya zona pusat perbelanjaan, zona perkantoran, tempat hiburan, dan gedung pemerintah. Jadi, kesimpulan dari struktur ruang kota adalah merupakan gambaran sistem pusat pelayanan kegiatan internal kota dan dari infrastruktur kota sampai akhir masa perencanaan yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan melayani fungsi kegiatan yang ada atau direncanakan dalam wilayah kota pada skala kota yang merupakan satu kesatuan dari sistem regional, provinsi, nasional, bahkan internasional. Di laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Kami itu presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.